Ada in my life, Rusunawa. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nurhaliza Wardana. Di kecil ruangnya, luas ceritanya. Selamat hari Senin buat teman-teman yang nonton video aku di hari Senin. Nah, ini tuh kegiatan weekend aku. Jadi sekarang tuh hari Minggu dan aku mau rapihin rumah ya seperti biasanya, karena biar nanti di hari Seninnya tuh nggak ribet dan nggak stres gitu ya. Nah, aku ini di pagi harinya aku mau rapihin rumah dulu karena berharap nanti sore atau malamnya aku bisa main keluar. Jadi nanti di hari Senin itu aku bisa agak fresh dikit ya. Kenapa aku tuh nggak bisa kayak buat main keluar itu di hari Sabtu atau di hari Jumat? Karena di hari Jumat itu kan aku ada kuliah ya. Jadi aku tuh kerja nih seperti biasa. Tapi di jam 2-nya itu sampai jam 4-nya itu aku ada kuliah. Jadi aku kadang-kadang tuh sambil kerja sambil kuliah juga gitu ya. Walaupun memang kuliah aku tuh sebenarnya online sih. Jadi nggak terlalu makan banyak waktu banget gitu. Nah, sedangkan di hari Sabtunya aku itu kuliah. Jadi aku bener-bener gak bisa kemana-mana, karena kalau udah kuliah itu apalagi di hari Sabtu itu kan dari pagi banget tuh, dari sekitar jam 8 sampai jam 3 sore. Kadang-kadang ada dosen yang memang pengen ubah jamnya gitu karena mereka juga punya kegiatan. Jadi aku tuh bisa sampai kuliahnya tuh bisa sampai malam. Nah, kebetulan di hari Sabtunya itu aku kuliah sampai malam. Itu kan udah bener-bener pusing ya dan gak tahu mau kemana. Jadi ya udah aku beres-beres rumahnya, terus juga pokoknya cleaning-cleaningnya tuh di hari Minggunya. Jadi refreshingnya juga di hari Minggunya gitu. Lanjut ke bersih-bersih. Di sini aku mau ngeraukin kotoran-kotoran yang ada di sudut pintu dapur ya. Karena ini tuh susah banget ya kalau misalkan sekedar disapu, jadi harus dirauk pakai tangan. Sebenarnya aku ada vakum, cuman aku lagi males gitu ngeluarin vakumnya. Soalnya vakumnya kan harus dicas dulu dan itu kelamaan. Jadi aku nggak mau gitu. Jadi nggak sat-sat lah ya bersih-bersihnya. Lanjut di sini aku juga mau rapihin sampah-sampah yang ada di piring-piring, sampah bekas-bekas makanan gitu aku pisahin di plastik yang terpisah gitu, karena kan dia lebih basah ya gitu. Jadi aku dipisah-pisahin biar enak gitu ya kalau pas mau buang sampahnya nggak kecampur-campur gitu. Terus lanjut aku mau cuci piring di sini. Aduh, kalau misalkan lihat cuci piring ya lebih fresh, padahal kalau kenyataannya kayaknya enggak deh. Kayaknya banyak banget pegel juga gitu. Cuman kalau misalkan di video tuh kelihatannya kayak tenang gitu ya, kayak adem gitu. Ini BTW cuci piring aku sebenarnya nggak banyak karena aku sengaja sih biar ada bahan konten gitu ya. Kalau misalkan cuci piringnya tiap dipakai terus aku cuci, kayaknya nanti aku nggak ada bahan konten gitu. But anyway, itu intermezzo aja ya, jangan dianggap serius gitu. Nah, kenapa aku cuci piringnya itu ditumpuk kayak gini? Sebenarnya ini tuh bukan tanpa alasan ya, karena kan yang aku bilang tadi, waktu hari Sabtunya itu aku kan ada kuliah, jadi aku nggak sempet buat cuci piring gitu kan. Sedangkan aku tuh malamnya masak, jadi banyak kan cucian piringnya. Jadi aku lanjutin ke pagi harinya. Kalau aku waktu kemarin tuh lanjutin malamnya, aku udah gak kuat kan, aku capek kan. Jadi ya udah aku dilanjutinnya di pagi harinya di hari Minggu ini gitu. Aku itu kuliah alhamdulillahnya dapat beasiswa ya dari kantor lama aku. Jadi yang dapat beasiswa tuh aku bisa ngajakin adik aku sama suami aku. Jadi kita tuh sekelas tuh jadi kita bertiga tuh sekelas ya, jurusannya bisnis kreatif gitu. Jadi semoga aja kuliah aku tuh lancar ya sama suami sama adik aku gitu. Jadi nggak ada hambatan lah, pengennya biar lulusnya tuh tepat waktu, nggak molor ya. Semoga aja, intinya namanya manusia kan hanya bisa berencana, semuanya tergantung usaha kita, tergantung ridhonya Allah juga ya gitu. Yang penting kita banyak doa aja lah, bismillah gitu. Kan aku bener-bener pengen banget kuliahnya tuh lancar, cepat lulus juga. Awalnya tuh aku nggak pernah tuh ada planning mau kuliah. Sempat sih waktu itu aku pernah ikutan beasiswa kuliah gitu loh di salah satu universitas yang ada di Bogor. Cuman memang ya qadarullohnya aku nggak dapet ya beasiswa itu, mungkin aku belum layak gitu ya. Jadi ya udahlah, karena sempat gagal, ya udah kan aku sempat gak punya semangat gitu ya. Jadi untuk kuliah itu aku nggak terlalu mikirin sih, karena niatnya aku tuh kayak pengen ya kerja dulu. Kalau misalkan kerjanya aku udah matang, udah settle, baru aku mau kuliah gitu. Nah, tapi ternyata waktu aku kuliah di tempat aku yang lama yang di Tangerang itu, mungkin udah rezekinya, alhamdulillahnya akhirnya aku ditawarin dapat beasiswa itu. Nah, dari kejadian aku ini, aku tuh selalu pengen deh nyampein sesuatu gitu ya, pesan lah ibaratnya. Aku sih berharap ke teman-teman semua yang nonton video aku di part ini, jangan lupa kalian tuh tetap doa, tetap yakin. Pokoknya apapun yang kalian impiin, kalian cita-citain, insya Allah pasti suatu saat dapat. Karena aku juga nggak pernah nyangka gitu ya, aku bisa kuliah dan kuliahnya tuh dibeasiswain gitu. Dan banyak doa-doa yang bisa kecapai kalau misalnya kita itu yakin gitu. Yakin di sini tuh bukan hanya sekedar kayak di ucapan aja, tapi di hati yang benar-benar gak goyah. Dan di hati kita tuh jangan sampai ada kayak
Iya sih gue yakin, tapi kayaknya enggak deh. Nah jangan sampai kayak gitu, pokoknya yakinnya tuh bener-bener di 100% tanpa kita tuh bener-bener berpaling dari keyakinan kita itu. Ya ibarat kata contoh ya gini, kita percaya Allah ada, ya udah gitu aja. Jangan sampai kita mempertanyakan gimana Allah bisa ada, gimana gini, gimana gitu, gak usah gitu ya. Yang penting bener-bener yakin, terus juga kayak kita manifestasi di saat hati kita tenang, di saat hati kita tentram, nah itu tuh bener-bener bisa ngebantu untuk terkabulkan. Dan kalau misalkan nih di antara kalian ada yang lagi diuji hidup, ada yang pernah dibully, ada yang pernah dihina, ada yang pernah diapa-apain, pokoknya satu yang kalian bisa ambil dari privilege itu adalah doa. Dan doa itu gak ada batasannya antara kita ya sama Allah gitu. Jadi doa-doa itu bisa cepat dikabul sama Allahnya. Jadi aku bukan berharap aku dijolimi orang ya, tapi aku selalu yakin kalau misalnya kita dijolimi sama orang, kita ada masalah apapun, doa-doa kita tuh cepat dikabul, dijamin deh. Apalagi kalau kita ketemu sama hal-hal yang benar-benar gak kita sukain gitu. Karena sebenarnya ini semua tuh pengalaman dari aku. Aku pernah di posisi yang menurut aku itu jatuh banget sih, karena aku merasa dibully, tapi menurut orang-orang di sekitar aku itu tuh bukan dibully, itu tuh kayak sekedar ya main-main anak kecil lah gitu. Cuman bagi aku itu aku bener-bener gak terima. Jadi ya udah, aku bawa itu semua ke doa aku, tapi bukan buat doain dia, bukan buat doain orang-orang yang pernah nyakitin aku, tapi aku doain untuk diri aku sendiri gitu. Aku bilang ya udah, aku nggak apa-apa, aku ikhlas diuji kayak gini. Yang penting satu, aku pengen hidup aku jauh lebih baik tanpa aku harus melihat mereka, tanpa aku harus membanding-bandingkan mereka gitu. Kalau suatu saat aku tetap bisa ngelihat mereka di kondisi yang mereka itu di atas aku, ya itu nggak apa-apa, itu rezeki mereka. Tapi aku pengen ada ketentraman hati, ada kebahagiaan hati aku yang emang ya nggak bisa dicapai sama mereka, karena kebahagiaan, ketentraman orang itu kan beda-beda gitu ya. Jadi aku pengen bener-bener fokus sama diri aku sendiri, dan aku fokusin doa untuk diri aku sendiri. Jadi jangan sampai kalau misalkan udah kita dijolimin ya, terus kita berdoa capek-capek ngedoain mereka supaya mereka itu kenapa-napa ya. Menurut aku itu nggak perlu lah, karena daripada kita memanfaatkan privilege itu hanya untuk balas dendam supaya mereka merasakan apa yang kita rasain, kenapa kita nggak ganti doa kita untuk mendoakan kita agar kita itu lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih mendapatkan apa yang kita mau gitu kan. Kebahagiaan orang-orang kan beda-beda, apa yang menurut mereka bahagia belum tentu kan kita juga ngerasa bahagia gitu. Jadi stop sih kalau menurut aku mengukur kehidupan kita dengan orang lain gitu sih. Maaf ya kalau misalkan omongan aku ini kepanjangan. Oke, kita lanjut ya ke masakan aku. Di sini aku mau masak apa sih? Aku mau ngabisin bahan-bahan yang ada di kulkas. Di kulkas aku tuh sisa sayur-sayur yang emang sebenarnya tuh awet ya, kayak labu, kayak wortel, kentang, sama jagung. Tapi itu nggak aku olah sekarang, aku olahnya nanti aja. Di sini aku pengen ngabisin kayak ikan tongkol, tahu sama tempe. Jadi aku mau masak aja. Nah, karena kameranya itu keburu memorinya penuh, jadi ini dia hasil masakan aku ya. Kita lanjut di malamnya. Dari tadi pagi aku kan udah beres-beres rumah, terus aku juga udah masak. Terus malamnya aku pengen main ke PS sama suami aku, dan ini tuh udah isya gitu kan. Aku mau main ke sana, terus sebelum kita nanti main ke PS-nya aku mau beli minuman Nescafe yang lagi viral ya. Ya lumayan cukup viral lagi. Aku Milo satu. Milo. Oh, mana kamera? Jadi kamera. Jadi 22.000. Oke, pesanan minuman aku udah selesai. Aku mau lanjut berangkat sama suami aku. Kita mau nyari cemilan-cemilan ke area pesanannya lagi lah gitu ya. Di sini aku nemu cemilan tahu granat. Jadi aku mau beli aja 20.000. Oke, kita udah selesai belanja jajanannya. Niatnya tadi mau main PS, tapi nggak jadi. Soalnya penuh tempat PS-nya ya. Jadi kita jajanin aja. Tadinya ini buat stok di tempat PS, tapi karena tadi PS-nya rame, kita nggak jadi main. Ya udah, kita mau pulang aja. Terus mau nonton film kanan. Hunter x Hunter. Ada ini apa? Tahu granat sama ada minumannya. Jadi kita nonton aja, kita mintanya di rumah. Jadi kamu bilang Yang murmer aja. apa murmur? Maimunah makan enak, murah jadinya. Oke, jadi kita mau nonton dulu Hunter x Hunter-nya, ditemenin sama minuman yang tadi kita beli di Nescafe. Terus ini juga ada tahu granat ya. Ada yang isinya sayuran, bakso sama ayam. Jadi makasih banyak ya teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga teman-teman suka dan teman-teman terhibur. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Wassalamualaikum.